Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar akuntansi perpajakan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke deh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang beban ya. Oke, apa sih pengertian beban itu? Sorry. Beban dalam SFAC ya, nomor 6 FASB itu FASB mendefinisikan beban adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva dan timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Oke, itu dalam SFAC ya, menurut FASB. Oke, kalau dalam SAK apa? Oke, SAK mendefinisikan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Oke, itu dalam SAK. Jadi beban apa? Sebenarnya beban itu segala sesuatu yang dikeluarkan dari sini aliran kasnya ya itu berkurang, tapi itu digunakan untuk kegiatan utama perusahaan gitu. Jadi digunakan dalam satu periode tertentu, itu pasti cut off-nya dalam satu periode gitu. Kalau cut off secara itu berarti satu periodenya adalah 1 tahun. Oke, kalau pengakuan beban, kapan itu beban diakui? Beban diakui kalau menurut kita biasanya pakai accrual basis ya. Jadi beban itu diakui dan ditetapkan berdasarkan manfaatnya. Masa manfaatnya itu dipakai kapan, dirasakan kapan gitu. Jadi kalau itu dirasakan di periode ini, ya diakui dalam periode ini. Kalau itu beban dirasakan di periode yang lalu, berarti periode yang lalu. Kalau itu berbagai mencakup beberapa periode, berarti harus di cut off satu periode. Oke, dalam periode ini bebannya itu berapa? Misalkan biaya sewa ya, sewa itu 1 tahun, tapi itu mulainya dari Agustus, berarti pengakuan bebannya itu misalkan 2019 gitu ya, Agustus 2019 sampai Juli 31 Juli 2020. Berarti berapa yang masuk manfaatnya dirasakan di 2019 dihitung per bulannya, nanti dikalikan gitu ya, dikalikan bagian per bulannya, nanti berapa yang masuk ke 2020, itu adalah accrual basis ya, selama masa manfaatnya itu diakuinya. Itu pengakuan beban ya, selama masa manfaat, bukan cash basis ya. Cash basis itu kapan itu terjadi, kapan diterima dan kapan itu keluar, tapi kita pakainya accrual basis. Oke, kalau pengurangan penghasilan apa saja? Yang diakui oleh pajak pastinya ya. Pengurangan penghasilan bruto itu yang diakui oleh pajak pasti satu ya, seperti di mata kuliah yang lain, itu biaya jabatan ya. Biaya jabatan itu apa sih? Biaya jabatan ialah jumlah biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Biaya jabatan ini adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan. Oke, jadi biaya jabatan ini ya segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan, memperoleh gitu ya, mendapatkan ya, memperoleh, mempertahankan gitu ya, dari itu jabatan yang diduduki saat ini. Berapa sih biaya jabatan yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto? Itu maksimal 5% ya, 5%, tapi maksimal 1 tahun itu 6 juta atau sebulan 500.000. Oke, kalau dasar itunya nanti penghitungannya nanti diformulir. Kalau satu orang itu menduduki 2 jabatan yang berbeda, bagaimana beban biaya jabatannya? Itu ditambahkan antara yang satu
di jabatan yang satu dengan jabatan yang lain di perusahaan yang lain gitu. Nanti akan dilihat dalam formulir 1721 A1 atau 1721 A2 itu ditambahkan ya. Itu kan nanti kita mengisi SPT itu ditambahkan itu. Berarti maksimalnya tetap 6 juta gitu. Oke, selanjutnya adalah iuran pensiun dan iuran THT. Oke, kalau di sini iuran pensiun ya kalau itu yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Oke, iuran pensiun dan THT adalah jumlah iuran pensiun yang terkait pada gaji yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan baik melalui pemberi kerja maupun secara langsung pada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, atau iuran THT atau untuk jam sostek yang dibayar oleh wajib pajak sendiri dalam tahun yang bersangkutan. Oke, jadi sini ya baik yang dibayarkan sendiri maupun oleh pemberi kerja itu bisa dikurangkan ke biaya pengurang pendapatan bruto. Oke, kita pause dulu. Oke, dasar hukum dari iuran pensiun dan THT ini adalah PMK ya, PMK nomor 250 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008. Oke, kalau itu adalah para pengurang-pengurang untuk penghasilan bruto ya, jabatan, iuran pensiun dan iuran THT. Oke, kalau sebentar. Oke, pengurang selanjutnya adalah biaya pensiun. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan dan memperoleh uang pensiun. Di sini biaya pensiun, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pensiunan tanpa memandang kedudukan dan jabatan. Besarnya adalah 5% dan maksimal adalah Rp2.400.000 setahun, atau kalau sebulannya itu 200.000. Itu pengurang-pengurang yang diperbolehkan untuk mengurangi pendapatan bruto. Lah kalau dia bekerja di 2 tempat berarti nanti dijumlahkan ya biaya pensiunnya di formulir 1721 A1 dan ditambah dengan 1721 A2. Oke, itu kalau dia bekerja di 2 tempat yang berbeda. Sama untuk dasar hukumnya adalah PMK nomor 250 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan, dan peraturan Dirjen Pajak nomor per 31 garis miring PJ garis miring 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Pasal 21 dan atau pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Oke, itu adalah dasar hukum untuk biaya pensiun dan juga yang lainnya gitu ya. Oke, kalau dia dibilang kenapa sih boleh dikurangkan ya, karena itu kebijakan, pasti kebijakan pemerintah. Di sini untuk fasilitas perpajakan itu juga tergantung pemerintah, kebijakan pemerintah ya. Jadi setiap negara nanti bisa berbeda-beda gitu. Kalau dibilang di negara kita istilahnya dengan non-deductible expense atau negative list. Negatif list itu ya yang bisa dikurangkan dari fasilitas pajak itu ya, diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan lebih lanjut penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, yang intinya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan wajib pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya, biaya yang boleh
kurangkan itu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Oke, kalau pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut, yaitu tadi ya, pakai accrual basis gitu pembebanannya. Pengeluaran tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto melalui pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Oke, itu inti dari Undang-Undang PPh-nya ya, pasal 9. Jadi kalau pengeluarannya itu jumlahnya tidak wajar atau yang tidak wajarnya itu melebihi gitu ya, terlalu banyak katakanlah asumsinya, itu tidak boleh dikurangkan juga karena tidak melebihi, tidak wajar gitu. Kalau tidak wajar ya pasti wajar, tidak wajar itu kan ada ukurannya ya. Kalau tidak wajar dan melebihi itu terlalu banyak, itu indikator nanti adanya fraud ya, karena ada penyelewengan gitu. Oke, bisa saja itu karena dilakukan karena untuk menghindari pajak atau untuk mengurangi pajak, makanya itu tidak boleh gitu ya. Oke. Fasilitas perpajakan ya, masuk ke fasilitas perpajakan. Ini kalau fasilitas perpajakan ini bila wajib pajak dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang-bidang usaha tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu di daerah tertentu serta memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu berhak mendapat fasilitas pajak penghasilan ya. Fasilitas ini tersedia di 166 bidang usaha dan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI ya. Dan untuk 17 KBLI di wilayah sesuai lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019. Oke, nanti bisa diakses ya. Apa saja itu bidangnya dan juga 17 KBLI di wilayah tertentunya gitu ya. Fasilitas pajak penghasilan yang dimaksud berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30%. Wah, banyak sekali ya. 30% dari jumlah nilai penanaman modal yang berupa aktiva tetap termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama melalui pembebanan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5%. Oke. Jadi tiap tahunnya itu 5%. Selama 6 tahun 5 kali 6 jadi 30%. Tapi besar ya, lumayan itu fasilitasnya. Oke, yang kedua adalah penyusutan atau amortisasi dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal. Jadi di sini aktiva kan ada amortisasi atau penyusutannya ya. Itu bisa karena dipercepat gitu di dalam rangka untuk penanaman modal di tadi usaha tertentu, bidang tertentu atau wilayah tertentu. Itu. Yang ketiga adalah fasilitasnya tarif pajak penghasilan sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Oke, jadi tarif pajaknya cuma 10% ya. Nah, untuk menghindari tarif ganda. Oke. Yang keempat adalah kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Oke, itu adalah fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, tujuannya kalau di wilayah tertentu pasti pemerataan pembangunan ya, karena nanti biar di daerah-daerah tertentunya itu ya dalam hal ini yang masih kurang berkembang gitu, itu nanti berkembang perekonomiannya karena menarik para pengusaha untuk berusaha mendirikan perusahaannya di sana gitu.
Dengan mendirikan perusahaan di sana atau pabriknya di sana di daerah tertentu itu pasti membutuhkan tenaga kerja, bahan baku dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Itulah kenapa pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat juga nantinya. Oke, mungkin cukup sekian tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.